Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya izin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru dari MI Badrus Salam Skarbele yang sudah menyempatkan hadir di workshop pada malam hari ini. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Irma Putri Rulani, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta dari jurusan Pendidikan Dasar. Jadi di sini saya izin menyampaikan sedikit ilmu, berbagi ilmu lebih tepatnya karena mungkin teman-teman juga lebih berpengalaman di lapangannya ya. Jadi berbagi ilmu tentang bagaimana coding di sekolah dasar. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu sama teman-teman, apakah sudah pernah membaca berita dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita, Bapak Abdul Mukti, yang menyampaikan bahwa kita tahun depan itu akan ada pembelajaran tambahan coding dan AI di sekolah dasar dan menengah? Iya, pernah. Belum. Belum ya? Pernah. Pernah. Belum. Ada Ada yang juga pernah, yang pernah. ada yang belum. Oke, kita langsung buka beritanya aja ya biar teman-teman bisa lihat atau aku tinggal sampaikan aja deh biar cepat. Jadi beberapa minggu yang lalu Bapak Menteri terbaru kita, Pendidikan Dasar dan Menengah sudah menyampaikan bahwa kita itu untuk menyongsong generasi muda Indonesia itu kita akan ada mata pelajaran tambahan itu coding dan AI. Jadi di pelajaran coding dan AI ini diharapkan anak-anak itu bisa lebih untuk melatih problem solving mereka, critical thinking mereka, creativity-nya mereka, collaboration-nya mereka, seperti itu. Nanti akan kita lebih bahas jelas lagi di materinya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin karena seperti yang kita tahu tak kenal maka tak sayang kali ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu guru semua bisa memperkenalkan diri, bisa menyebutkan nama, gelar, dan mengajar di kelas berapa. Saya persilahkan dulu dari Bapak Muhammad Syafa Asgani, kemudian diikuti oleh Bapak dan Ibu guru lainnya. Izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Syafas Gani. Saya ngajar kelas 5. Oke, baik Bapak, terima kasih. Mungkin selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Bayi Nurul Hidayati. Saya menghandle kelas 4 pada saat ini. Masya Allah, guru kelas ya Ibu. Ya, Eh, Sungkem dulu sama guru kelas. Oke, mungkin selanjutnya. Kenalkan nama saya Arbi Sanit. Saya mengajar di kelas 3. Oh iya Bapak Arbi, terima kasih. Guru kelas juga ya Bapak Arbi ya, Masya Allah. Oke, mungkin kita bisa kenalan lagi di sesi pertanyaan nanti mungkin kali ya. Jadi kita untuk untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Bapak Ibu guru saya izin langsung mempresentasikan materi workshop pada malam hari ini. Saya izin share screen ya Bapak dan Ibu. Apakah sudah terlihat share screen-nya Bapak dan Ibu? sudah terlihat jelas. Ya, terima kasih. Sudah terlihat. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Oke, jadi seperti judulnya, Pak, topik workshop pada malam hari ini adalah pelatihan pembelajaran coding untuk anak sekolah dasar, di mana kita akan melakukan mengembangkan game menggunakan website Code ORG. Sebelumnya mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang sudah mengenal apa itu coding dan website Code ORG mungkin atau belum? Masih terdengar asing nih, ke Bu. Oh iya, asing ya. Oke.
karena Bapak dan Ibu guru masih terdengar asing ya untuk coding dan website code ORG, mari kita langsung saja membahas seperti apa coding untuk anak sekolah dasar dan dan apa itu website code ORG. Oke, next. Jadi dalam workshop ini kita akan 3 pembahasan saya pada malam hari ini. Yang pertama, pentingnya pembelajaran coding di sekolah dasar. Yang kedua, pengenalan web code ORG. Dan yang ketiga, mengembangkan game Flappy Bird untuk melatih anak dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, kita akan langsung praktek dan presentasi. Oke, pembahasan pertama kita adalah pentingnya pembelajaran coding di sekolah dasar. Jadi, coding di sekolah dasar ini, anak-anak itu diharapkan lewat coding ini mereka itu dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka, berpikir logis mereka, kreativitas mereka, problem solving mereka, kolaborasi juga. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Jadi, pentingnya pembelajaran coding di sekolah dasar itu, coding itu melatih anak untuk memecahkan masalah secara sistematis melalui logika pemrograman. Jadi, anak belajar menganalisis masalah, merancang solusi, dan mengevaluasi hasilnya. Jadi, nanti kan kita akan mengembangkan game ya Bapak dan Ibu guru. Jadi, di game itu nanti kita tuh akan kayak mengoper apa ya, blok-blok gitu. Jadi nanti dia kayak ada instruksinya di mana kita tuh akan berpikir cara menyelesaikan instruksi itu dengan memindahkan bloknya. Jadi diharapkan dengan kegiatan seperti itu tuh anak-anak itu nanti bisa melatih kemampuan berpikir kritis dan logis mereka serta problem solvingnya mereka gitu. Mungkin akan lebih jelasnya nanti ketika sudah praktek ya yang saya katakan sekarang gitu. Kemudian yang kedua meningkatkan kreativitas. Jadi ketika nanti kita akan mengembangkan game, jadi di website ini nih nanti kita bisa kayak merancang seperti apa suara-suara yang akan ada di dalam gamenya tersebut, terus perintah-perintah yang akan ada di dalam game tersebut. Nah, itu tuh melatih kreativitasnya mereka dan mungkin mereka juga bisa berkolaborasi untuk menampung banyak-banyak ide gitu. Karena seperti yang kita ketahui semakin banyak referensi ide-ide itu semakin akan bagus lagi gitu ya proyek atau produk yang akan mereka hasilkan seperti itu. Yang ketiga melatih problem solving dan kolaborasi. Jadi problem solving ini coding itu biasanya sering melibatkan proses trial and error. Jadi biasanya eh, eh, bukan kebanyakan ya, mungkin kita error dulu, kita mencoba terus error, tapi pasti ujung-ujungnya itu akan eh, berhasil gitu. Jadi ini nih akan jadi mengembangkan game ini akan membuat anak-anak itu berpikir, oh cara saya kan nanti di dalam website ini nih akan ada instruksinya dan mereka itu tuh akan melatih literasinya mereka gitu loh. Mereka akan membaca instruksi dan menyelesaikan blok-blok untuk mewujudkan sebuah game ini. Jadi mereka tuh kayak akan menyelesaikan problem dari instruksi ini gitu loh. Seperti itu. Dan akan melatih kolaborasi seperti yang sudah saya paparkan tadi. Kalau kolaborasi itu mungkin mereka bisa mengembangkan game ini dengan bersama teman-temannya sehingga gamenya itu mungkin akan lebih kreatif lagi, lebih interaktif lagi, lebih eh, bagus lagi, lebih keren lagi seperti itu. Dan yang keempat, generasi muda Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan zaman dan bersaing di era digital. Jelas ya, seperti yang kita ketahui, eh, jadi coding ini mungkin awal baru ini ya mau diterapkan gitu. Sebenarnya di luar negeri itu sudah jauh diterapkan gitu. Kalau kita kan belum ada sama sekali yang kayak ketentuan KIKD-nya gitu. Itu belum ada gitu, belum ada di peraturan. Tapi kalau di luar negeri itu sudah ada standarisasi penerapan teknologi coding ini di sekolah dasar tuh udah ada gitu dan udah lama diterapkan gitu. Jadi makanya kalau misalkan kita mau maju ya
kita harus kalau kita mau mewujudkan generasi emas, kita tuh harus bergerak juga gitu, mengikuti perkembangan zaman gitu. Seperti itu. Jadi saya sangat mendukung eh, penghadiran pembelajaran tambahan coding dan AI ini di sekolah dasar. Seperti itu. Mungkin saya ingin mendengar, mungkin ada Bapak dan Ibu guru sekalian yang ingin berkomentar mungkin atau memberikan apa ya pandangan terhadap akan hadirnya pembelajaran coding dan AI ini di sekolah dasar. Izin Ibu Rulan. Oh iya, terima kasih Ibu. Silakan. Menurut pendapat saya tentang coding di sekolah dasar ini, bukankah lebih baik Hmm. kalau yang mengajarkan langsung secara langsung itu bukan guru kelas, akan tetapi guru yang benar-benar paham di bidangnya. Seperti yang kita ketahui, tidak semua guru bisa menghandle semua mata pelajaran, apalagi di gebrakannya, di perkembangan zaman yang penuh dengan akses teknologi saat ini, dan tidak semua guru bisa untuk beradaptasi secara cepat dengan perubahan zaman yang ada begitu. Dan selain kelebihan yang telah dipaparkan oleh Ibu Rulan tadi, eh, terdapat apa ya? Menurut saya, apakah ada kekurangan gitu dari penerapannya gitu? Mungkin hanya itu Ibu Rulan. Oh, oke. Kalau kekurangannya sih mungkin kita belum ini ya, belum kaji ya, karena memang penerapannya tersendiri kita terapkan gitu, belum kita terapkan benar-benar terapkan nih di Indonesia gitu. Jadi mungkin ke depannya mungkin kita bisa melakukan penelitian yang skripsi atau yang tesis seperti apa celah-celah atau kekurangan dari implementasinya gitu. Karena kita tidak bisa samakan implementasi yang di luar negeri sama Indonesia karena kita punya kualitas eh, peserta didik yang berbeda gitu. Karena mulai dari tingkat literasinya dan lain-lain itu kan berbeda. Jadi benar sekali, menurut saya juga saya sependapat dengan Ibu Nurul. Guru kelas tuh udah mumet banget, banyak banget yang harus mereka handle gitu. Mungkin ke depannya mungkin semoga ada peraturan atau apa mungkin yang bisa merekrut eh, dari anak IT kali ya, yang bisa ngajar di sekolah. Jadi khusus untuk pembelajaran coding dan AI ini karena mereka memang lebih ini ya, lebih tahu di dalam bidangnya seperti itu. Terima kasih ya Ibu Baik Nurul Hidayati atas pendapatnya. Oke, kita langsung next aja ya ke slide selanjutnya. Yang kedua, pengenalan web code ORG. Jadi website ini adalah logo website Code ORG. Jadi apa sih website Code ORG ini? Website Code ORG ini adalah sebuah situs belajar coding yang dibuat khusus untuk anak-anak dan pemula melalui pendekatan yang menyenangkan dan interaktif. Jadi website ini nih memang uh, sudah banyak dipakai oleh negara-negara luar dalam membelajarkan coding di kepada anak-anak gitu. Jadi di website Code ORG ini dia ada tingkatan levelnya gitu. Pembelajaran coding apa ya? Coding-codingnya itu sudah disesuaikan dengan umurnya mereka gitu. Sebenarnya banyak ya aplikasi yang memfasilitasi belajar coding ini yang dibuat khusus untuk anak-anak. Tetapi kenapa saya memilih website Code ORG ini sebagai yang akan kita gunakan untuk mengembangkan game pada malam hari ini? Karena menurut saya website Code ORG ini memang salah satu yang terbaik menurut saya setelah saya sudah banyak apa ya menjelajahi website-website yang memfasilitasi belajar coding untuk anak-anak gitu. Yang pertama, kenapa? Karena dia itu mudah dipahami. Jadi ketika saya buka website ini nih kayak tanpa ada guide apa ya petunjuknya itu tuh saya tuh kayak bisa explore sendiri gitu loh. Yang kedua, eh, dia tuh yang tadi tuh ada tingkatan umurnya. Nah, itu saya sangat suka karena memang disesuaikan dengan tingkat umur, tingkat tingkat usia anak gitu.
Kemudian dia tuh ada bahasanya, dia tuh bisa kita ubah ke bahasa kita. Jadi karena memang sudah banyak diaplikasikan dari berbagai negara, dia tuh banyak pilihan bahasanya gitu. Jadi kita mau menggunakan website ini mengajarkan kepada anak-anak pun nanti enak gitu karena sudah ada bahasa Indonesianya. Seperti itu. Kemudian gratis. Seperti itu. Terus juga bisa diakses berbagai multi platform, mulai dari HP, iPad, komputer, laptop. Jadi apapun kecuali ini ya HP Nokia yang dulu, HP-HP jadul yang nggak ada internet mungkin belum bisa seperti itu. Nah, kita langsung aja ya untuk mempersingkat waktu kita karena sudah ada pengenalan singkat. Nah, kita langsung aja ke mengembangkan game Flappy Bird untuk melatih anak dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Jadi, saya berharap kita ini ada tutorialnya sih. Saya sudah buat di sini. Cuman akan lebih enak lagi kayaknya kalau kita tuh langsung praktek gitu nggak sih? Jadi teman-teman bisa langsung explore sendiri gitu. Jadi mungkin Bapak dan Ibu guru sekalian bisa langsung buka di browser masing-masing sekarang juga. Kita langsung latihan mengembangkan game ini. eh, Mungkin bisa langsung dibuka browsernya dan langsung klik code.org. Mungkin Bapak dan Ibu guru. Siap, Mbak. Oke, terima kasih Ibu. Aku izin share screen lewat browser ya. Jadi kita sama-sama coba langsung berlatih langsung cara mengembangkan game lewat website code.org ini. Mungkin Bapak dan Ibu guru sudah mencoba buka websitenya mungkin biar kita sama-sama step by step gitu prakteknya. Apakah sudah Bapak dan Ibu guru? Udah. Oke. Sedang prosesin, Mbak. Oke, oke. Mungkin kendala jaringan ya. Kita tunggu ya. Apakah tampilannya sudah seperti ini, Bapak dan Ibu guru? Seperti tampilan saya di share screen ini? Sama. Udah Sama ya? sama, Mbak. Oke, terima kasih. Oke, gimana Bapak dan Ibu guru yang lain sudah? Aman, aman, aman. Udah. Oke. Bapak dan Ibu guru mungkin bisa klik belajar yang ada di pojok kiri atas. Mungkin bisa langsung diklik. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak perlu login ya untuk mengembangkan gamenya nggak perlu login. Kalau mau login juga boleh, tapi biar simple nggak perlu login nggak apa-apa. Apakah tampilannya sudah seperti ini, Bapak dan Ibu guru? Iya, sudah. Ya. Nah, ini kan ada ini ya, Bapak dan Ibu guru bisa lihat ada pembelajaran untuk usia 5 sampai 11 tahun, kemudian pembelajaran untuk usia 11 tahun ke atas. Karena kita ini masih di ini ya, sekolah dasar ya, dan besok juga kemarin saya lihat beritanya itu pembelajaran coding dan AI-nya itu akan diterapkan mulai dari kelas 4, 5, 6 gitu. Jadi kita pilihnya usia 5 sampai 11 tahun aja. Mungkin bisa langsung diklik Ibu dan Bapak pembelajaran usia 5 sampai 11 tahun. Apakah sudah muncul seperti saya ini? Sudah. Sudah, Bu. Oke, siap. Nah, kita langsung aja klik ya, telusuri kegiatan Hour of Code. Sebenarnya ini ada kegiatan lain, cuma karena untuk pemula itu biasanya kita akan memulai dari kegiatan Hour of Code ini. Jadi teman-teman bisa, jadi Bapak dan Ibu guru sekalian bisa langsung mengklik telusuri kegiatan Hour of Code yang ungu, seperti yang saya share screen ini. Nah, apakah tampilannya sudah seperti ini, Bapak dan Ibu? Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa mengganti bahasa ya. Ini pilihan bahasanya karena saya sudah sering akses, sudah saya pindah ke bahasa Indonesia. Ini nih banyak tuh. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa pilih ke bahasa Indonesia. Jadi nanti halamannya itu menampilkan bahasa Indonesia.
Apakah sudah seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah, Ibu. Oke, Aman. oke. Mungkin bisa langsung di-scroll lagi ya Bapak dan Ibu sampai Bapak dan Ibu menemukan game membuat permainan Flappy. Yang ini yang ada burung. Sudah ketemu Bapak dan Ibu? Sudah. Oke, saya jelaskan dulu kenapa saya memilih game Flappy ini. Apakah Bapak dan Ibu guru sering melihat, sering bermain, atau pernah memainkan atau punya gamenya, game-game yang seperti Flappy, permainan Flappy ini? Iya, ada Mbak. Ya, Pernah pernah. main. Pernah kan? Iya. Jadi eh, kalau misalkan kita akan mengembangkan game seperti Minecraft atau Anna dan Elsa, kita kan jarang memainkannya ya, gitu. Jadi mungkin agar kita lebih mengerti lagi, saya memang sengaja memilih game yang memang kita tahu gitu bentuk gamenya itu seperti apa. Jadi ketika mengembangkan nanti kita praktek itu juga sudah terbayang nanti seperti apa akan saya kembangkan game ini seperti itu. Mungkin bisa langsung diklik apakah sudah tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Sudah. Oke, Sudah. Oke, terima kasih. Jadi di sini ada informasinya ya Bapak dan Ibu. Pengalaman siswa pemula, topiknya hanya ilmu komputer, jenis aktivitasnya bimbingan diri. Nah, seperti ini. Nah, ini nih yang membedakan website Code.org ini dengan website yang lain karena dia ini menurut saya itu bagus banget untuk pembelajaran. Bahkan kalau Bapak dan Ibu klik catatan guru seperti ini, nanti dia itu akan menampilkan catatan untuk guru dalam melakukan pembelajaran gitu loh. Seperti ini. Oh, jadi seperti ini. Ini ada sasarannya. Siswa akan bisa jelaskan coding dan ilmu komputer. Nah, ini nih sasaran pembelajarannya. Terus juga ada agendanya juga. Jadi di sini ada panduan mengajarnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa membaca dulu. Nanti ketika ingin mengembangkan game ini kepada anak-anak itu ada panduannya Bapak dan Ibu guru mungkin bisa membaca terlebih dahulu dan ini salah satu fitur terbaik menurut saya dari website code.org ini karena setelah saya lihat website yang lain mungkin ininya yang ini tuh belum ada. Jadi saya tuh sangat suka dengan website ini dan menurut saya itu sangat bagus untuk bagi kita nih guru-guru pemula eh, yang apa ya mungkin nanti kita karena tidak ada guru IT di sekolah kita yang ditunjuk untuk melatih coding ini. Tentunya mungkin nanti ada pelatihan, tapi mungkin tidak ada salahnya Bapak dan Ibu guru menambah ilmu terlebih dahulu kan. Nah, ini saya sangat suka fitur panduan mengajar ini karena memang bisa kita sangat manfaatkan ya, terutama bagi pengajar gitu. Mungkin bisa langsung diklik mulai ya Bapak dan Ibu guru. Apakah tampilannya sudah seperti saya? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita melakukan pengembangan game di website ini, kita akan dijelaskan terlebih dahulu nih. Nah, pengembangan Flappy game ini nih seperti apa? Nah, ini salah satu fitur yang saya sangat sukai dan menurut saya sangat bagus untuk anak-anak yang belajar, bahkan kita yang mengajarkan juga, karena kita dikasih introduction dalam pengembangannya gitu. Nah, mungkin bisa kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu, karena di sini juga ada materi dari materi dari coding gitu. Materi coding coding gamenya itu ada di sini. Kita coba sama-sama putar ya. Hey everyone. One of the most exciting things about computers is that a computer program can... Oh iya, karena ini kan dari YouTube ya, mungkin nanti saat mengajar Bapak dan Ibu guru bisa mengubah bahasanya. Jadi biar kita bisa sama-sama mengerti, ini bisa diubah ada subtitle bahasa Indonesianya. Nah, jadi subtitlenya tuh ada banyak, ada Arab, ada Ceko. Nanti kita langsung pilih Indonesia. Indonesia, oke.
Nah, diubah seperti ini ya Bapak Ibu nanti ketika mengajar biar kita lebih paham gitu karena bahasa kita sendiri. Kita lanjutkan. Saya izin lanjutkan ya. Be interactive. Anytime someone clicks, taps, or types on a computer or phone, that generates an event. And there's some code that decides what to do when an event occurs. For example, you could have an event handler that says, when the mouse is clicked, play a sound. Let's try an activity to see how it works. Have you ever heard of the game Flappy Bird? By using event handlers, you can learn how to program your very own custom version of Flappy Bird. The code you'll write involves dragging and dropping blocks that represent commands for the computer. Nah, seperti ini nanti game yang akan kita lakukan dalam mengembangkan game Flappy Bird itu seperti ini. Drag and drop programming is the easiest way to learn. It's even how university students start learning to code. But under the hood, each of these blocks is represented. Oke, jadi di belakang blok yang akan kita geser tadi sebenarnya dia ada kode gitu loh. Tapi disederhanakan melalui blok-blok yang tadi. Tapi kalau misalkan teman-teman informatika biasa, soalnya saya pernah melihat, jadi dia kayak kodenya tuh banyak gitu loh dan susah orang awam untuk mengerti. Jadi dalam website ini tuh disederhanakan menjadi blok agar pokoknya disederhanakan mungkin agar bisa digunakan oleh anak-anak gitu. By real code. If you take a look at the workspace, there are some green blocks that are filled in for you. These are event handlers. If you want the bird to flap when you click the mouse, you can do that by attaching the flap block to the appropriate event handler. And now in your game, whenever you click the mouse, the bird will flap. In each puzzle in this activity, we'll introduce new types of events as green blocks on the workspace. And you can decide the appropriate block to add in response to those events. When you see a drop-down arrow like Nah, di sini jadi nanti biasanya nanti ada play random sound. Jadi ini nanti bisa kreatif ya. Jadi sound-sound yang akan ada di game ini bisa disetting di sini nih. Ada sound random, bounce, crunch. Jadi bisa disetting. Seperti itu maksudnya. like this, that means you can change the settings, like what sound to play when Flappy hits the ground. In the final puzzle, you'll be able to create your own game and share. Nah, jadi nanti di final project game yang akan kita kembangkan nanti itu akan bakal jadi seperti ini, seperti itu. It with your friends. Have fun! Oke. Nah, ini salah satu fitur terbaiknya sih menurut saya Bapak Ibu. Apakah tampilannya sudah seperti ini Bapak Ibu? Sudah, Mbak. Oke, nah kita sekarang akan mengembangkan game Flappy Bird. Apakah Bapak dan Ibu guru yang pernah mencoba game ini tuh pernah berpikir bagaimana sih cara mengembangkan game ini? Apakah Bapak Ibu pernah terpikir seperti itu? Izin, Mbak. Kalau terkait pernah kepikiran atau enggaknya, udah tentu pasti pernah ya. Oke, jadi saya sedikit cerita ketika saya pertama kali ketemu website ini, saya tuh yang kayak amazed gitu, yang kayak wah, oh ternyata caranya buatnya tuh kayak gini ya, oh ternyata saya bisa buat game ya. Jadi saya tuh sangat antusias ketika pertama kali melihat mencoba mengembangkan game ini gitu. Jadi kayak oh game yang saya biasa mainkan, saya ternyata bisa buat gitu. Bayangkan saja ketika itu difikirkan oleh anak-anak peserta didik kita gitu, betapa mereka tuh akan antusias banget untuk belajar ini gitu karena biasanya kan anak-anak sekarang kan suka main game ya, tapi ketika mereka tuh akan merasakan feel yang berbeda, perasaan yang berbeda ketika mereka tuh bisa mengembangkan game yang biasanya mereka lihat, mereka mainkan. Oh, berarti cara membuat game mengembangkan game yang biasa saya mainkan itu seperti ini ya. Jadi kayak betapa Bapak dan Ibu bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka gitu. Karena saya saja yang merasakan sangat excited, sangat yang kayak memiliki kepuasan tersendiri juga ketika mengembangkan ini gitu.
Karena game yang biasa saya lihat, saya gunakan dan saya pikir itu kayaknya susah deh dibuat dan ternyata oh seperti ini gitu. Mungkin nanti Bapak dan Ibu guru juga bisa merasakan hal yang sama ketika selesai membuat project game ini. Oke, boleh saya mulai, boleh kita mulai Bapak dan Ibu guru langsung mengembangkan gamenya. Jadi di sini kan ini ada satu, ada dua, ada tiga. Nah ini sebenarnya ini nih pengembangan gamenya itu bertahap gitu. Jadi ada 10 tahap. Nanti untuk melaju ke tahap selanjutnya, kita tuh harus menyelesaikan tahap satu. Nah, untuk menyelesaikan tahap satu ini, kita tuh harus berhasil berhasil mengerti instruksi ini gitu. Misalnya, ini nih kayak soalnya. Nah, di sini nih jawabannya gitu. Misalnya tempatkan satu blok pada blok ketika klik. Ini kan ini namanya blok ketika klik yang warna hijau ini. Kemudian tekan jalankan program. Nah, jalankan program ini yang warna kuning ini. Klik atau sentuh layar untuk menggerakkan Flappy menuju target. Nah, misalnya nih, saya akan coba nih, instruksinya kan tempatkan satu blok. Berarti saya akan menggeser blok yang ini ke sini. Karena kita kan instruksinya menempatkan satu blok seperti ini. Nah, ketika mengklik, jadi nanti maksudnya ketika nanti kita klik di gamenya itu, nanti dia akan mengepakkan sayapnya gitu loh burungnya. Seperti itu. Kita coba ya, kita coba. Kita coba jalankan nih. Oh tuh, kan ketika saya tap, mungkin Bapak dan Ibu bisa langsung coba ya. Seperti yang saya lakukan ini, mungkin Bapak Ibu langsung coba step by step, mungkin digeser bloknya, terus klik jalankan tap. Mungkin bisa dicoba Bapak dan Ibu. Nggih, Mbak, sedang di Oke, saya penasaran nih bagaimana reaksi Bapak dan Ibu nih. Apakah setelah mencobanya? Jadi ketika kita jalankan, kita kan kayak main game gitu kan. Kita klik-klik. Karena kalau misalnya kita nggak klik, nanti burung yang di sini ini akan jatuh. Jadi maksud dari ketika mengklik dan kepakan ini, ketika kita mengklik, mengklik gamenya itu, dia akan mengepakkan sayapnya gitu. Apakah sudah dicoba Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Gimana? sudah. Udah bisa berjalan gamenya? Udah bisa terbang burungnya? Udah dia turun naik. Oke, jadi nah blok kedua ini kan masih ada blok kedua nih. Mainkan bunyi sayap, mainkan bunyi. Nah, kalau misalkan kita geser ke sini, kita geser lagi. Nah, jadi dia ini akan memberikan bunyi di burungnya itu ketika kita klik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, misalnya kita bisa pilih nih bunyinya, misalnya nanti bunyinya ketika kita klik itu bisa kayak gitu. Atau misalkan kita bisa pilih, mungkin Bapak dan Ibu guru mungkin bisa langsung pilih ya, bunyinya itu maunya yang seperti apa gitu. Kita coba yang ini aja deh, yang sayap. Kayak gitu. Nah, ketika saya klik jalankan, nah, nah, ketika saya klik pasti ada bunyinya kan, Bapak dan Ibu. Nah, karena saya sudah memasukkan blok mainkan bunyi sayap gitu. Ya. Apakah Bapak dan Ibu sudah mencobanya? Sudah, Bu. Apakah sudah keluar suaranya? Iya, keluar Sudah, Mbak. suaranya. Wow, gimana perasaannya? Udah bisa meng-create burungnya itu terbang terus ada suaranya gitu. Jiwa kebocilan ini meronta-meronta, Bu. Sangat menarik sih. Sangat menarik ya, bayangkan nih. Ya, benar. Betapa antusiasnya peserta didik kita nanti ketika langsung mencoba merasakan experience mengembangkan game yang biasa mereka mainkan seperti itu. Nah, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita sudah misalnya instruksi nih, blok yang kita pindahkan itu tepat atau sesuai dengan maksud dari instruksi tadi, nanti kita akan dapat notifikasi ini Bapak dan Ibu seperti yang ada di layar ini. Hore, Anda berhasil menyelesaikan puzzle ke satu atau puzzle pertama.
Seperti itu. Jadi kita bisa melanjutkan mengembangkan lagi nih game kita eh, ke step yang kedua. Seperti itu. Mari kita coba lanjutkan ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti yang saya sedang lakukan di share screen biar sama-sama ya kita jalan-jalan bareng gitu. Nah, yang kedua, kita baca lagi nih instruksinya. Sekarang kita telah menambahkan beberapa permukaan. Tempelkan blok ke blok ketika mencapai permukaan. Nah, oh ya di sini ada blok ketika jatuh ke permukaan. Kode Anda memerlukan permainan berakhir ketika Flappy menghantam permukaan. Oh, jadi maksudnya ini kan kode ini nih memerlukan kalau misalkan nanti gamenya itu jatuh, itu nanti permainannya berakhir atau gimana gitu. Jadi ini kan ada blok akhir dari permainan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa geser ke sini tuh. Ketika jatuh ke permukaan, maka akhir dari permainan seperti itu. Coba kita coba ya langsung dijalankan game. Nah, tuh. Terus kita coba jatuhkan burungnya. Wah, langsung game over. Apakah Bapak dan Ibu guru sudah mencobanya? Sudah. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke. Sudah dapat juga di sini, Mbak. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin bisa explore sendiri langsung nih. Siapa tahu ada yang udah langsung ke sesi ke-8 atau 9 nih. Oke, yang ketiga kita baca lagi nih instruksinya. Nah, Bapak dan Ibu guru sadar nggak dari tadi itu kita sudah belajar untuk menyelesaikan problem solving, berpikir kritis. Di mana kita itu bayangkan ya nanti ketika anak-anak mencoba langsung mengembangkan game ini, mereka tuh harus membaca dulu instruksinya. Nah, itu tuh melatih literasi mereka tuh. Blok ketika karena tidak hanya membaca, mereka tuh harus memahami apa maksud dari instruksi ini gitu. Nah, itu tuh melatih literasi mereka. Kemudian ini nih melatih problem solvingnya mereka karena mereka itu harus eh, untuk melanjut ke sesi berikutnya, mereka tuh harus menyelesaikan instruksi dari sesi 3 ini gitu. Jadi mereka tuh berpikir kritis setelah membaca instruksinya, mereka tuh berpikir, oh ini maksud dari instruksi ini seperti apa ya gitu. Jadi mereka tuh dilatih untuk berpikir kritis gitu. Maksud dari instruksinya apa? Kemudian mereka juga dilatih untuk problem solving karena untuk pindah ke sesi keempat, mereka itu perlu menyelesaikan sesi ketiga. Mereka tuh perlu memikirkan eh, ini strategi atau caranya untuk menyelesaikan sesi ketiga ini seperti apa ya gitu. Kita mungkin boleh baca lagi. Blok ketika permainan dimulai. Memungkinkan Anda untuk menjalankan kode untuk memulai permainan. Cobalah mengatur tingkat kecepatan dan cara mengepak untuk menuju target. Oh, sekarang berarti di blok 3 ini kita dalam game kita akan mengatur tingkat kecepatan dari pengepakan sayap burungnya dan cara mengepak untuk menuju target. Jadi, oh berarti karena kita akan menentukan tingkat kecepatannya, kita harus menggeser blok tetapan kecepatan ini. Oke, kita coba geser ke sini karena ada 2 nih. Jadi nanti anak-anak tuh pasti bakal bingung. Ini saya geser bloknya itu ke bawah, yang di bawah ini atau di atasnya. Nah, ini nih sangat melatih problem solving mereka gitu dan berpikir kritis karena mereka harus menempatkan bloknya itu di tempat yang tepat sembari menelaah maksud dari instruksi ini agar mereka tuh memindahkan bloknya itu ke tempat yang tepat seperti itu. Oke, mungkin saya akan ubah kecepatannya menjadi cepat. Nah, coba saya jalankan. Saya jalankan. Tuh. Oh, jadi burungnya jadi jalannya cepet tuh. Seperti itu. Tuh. Nah, ketika udah selesai, kalau ketika instruksi atau blok yang kita pindahkan itu benar, pasti nanti akan memunculkan notifikasi seperti ini.
Kalau boleh tahu Bapak dan Ibu sudah sampai sesi keberapa atau sama seperti yang saya sedang kerjakan? Sama, Bu. Sama, oke. Oke. Kita mungkin Bapak dan Ibu bisa melanjutkan ya sampai sesi ke-10. Jadi nanti Bapak dan Ibu di sini eh, bisa nanti perwakilannya bisa mempresentasikan hasil dari apa game yang Ibu akan yang Ibu kembangkan sekarang. Jadi nanti kita akan melihat sama-sama game akhir dari game yang sudah Bapak dan Ibu kembangkan gitu. Mungkin nanti bisa lewat perwakilannya saja seperti itu. Mungkin bisa langsung dilanjutkan saja ya Bapak dan Ibu karena tinggal membaca instruksi, memindahkan blok, terus ketika dia sudah benar, maka kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya gitu. Mungkin bisa dikabarin kalau misalkan ada yang sudah selesai, biar kita langsung melihat nih seperti apa game yang sudah Bapak dan Ibu kembangkan, seperti itu. Kita contoh ya, misalnya nih, kalau blok yang kita eh, pindahkan itu salah gitu. Misalnya kita asal pindahkan nih. Kurang tepat, Anda harus menggunakan blok yang belum Anda gunakan. Jadi, ketika nanti blok yang kita pindah itu memang salah, belum benar, nanti notifikasinya itu akan seperti ini gitu. Jadi, kita harus nanti kalau salah itu kita geser ke kiri, kita buang bloknya. Nah, seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, coding di sekolah dasar itu memang melatih problem solving, berpikir kritis, berpikir logis, kreativitas siswa, kemudian kolaboratif siswa, seperti itu. Jadi mungkin seperti yang kita bayangkan, apa sih itu coding? Coding mas anak-anak sekolah mau dituntut buat yang susah-susah, karena yang kita lihat coding itu kan susah. Tapi memang eh, eh, setelah yang saya baca juga dari yang Bapak Abdul Muti, Bapak Menteri kita yang sudah jelaskan bahwa pengimplementasiannya itu mungkin agar dia merata tidak harus dari komputer ya, mungkin nanti bisa pakai kartu atau hal-hal lain gitu. Jadi memang disederhanakan gitu. Implementasi coding di sekolah dasar itu disederhanakan lebih ke problem solving, lebih ke seperti yang sudah saya jelaskan tadi, problem solving, creativity, critical thinking, berpikir logis, kolaboratif, seperti itu. Jadi tidak susah gitu. Tapi biar mungkin nanti pembelajarannya lebih interaktif lagi, mungkin Bapak dan Ibu bisa menerapkan ilmu yang saya bagikan pada malam hari ini. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat ya ke depannya. Mungkin boleh saya tahu perkembangannya Bapak dan Ibu udah sampai mana? Sampai nomor 9. Oh, sudah. Berarti lagi satu ya, Bapak ya. Kami ini dari sama teman-teman yang lain baru sampai 6. Oh, baru sampai 6 ya. Mungkin karena kita kan ini ya guru-guru Gen Z ya, guru-guru muda ya. Jadi mungkin kita bisa lebih santai lagi ngomongnya. Mungkin Bapak dan Ibu atau misalnya kita bisa manggil teman-teman atau gimana. Karena memang setelah kemarin saya ke sekolah juga memang karena memang sasaran saya sampaikan kepada kepala sekolah sasarannya itu memang guru-guru muda eh, dengan umur yang memang tidak beda jauh dari saya dan memang update tentang teknologi seperti itu mungkin kita bisa lebih santai ya Bapak dan Ibu. Nanti ketika sudah selesai, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Sebentar ya, saya coba tampilkan dulu. Jadi nanti semakin tinggi tingkatan levelnya itu, nanti dia semakin banyak bloknya dan semakin susah seperti ini. Gitu. Nah, seperti ini kalau sudah selesai nanti tampilannya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Seperti yang saya tampilkan di share screen-nya.
Bagus, kamu berhasil menyelesaikan tahap akhir. Anda dapat menekan tombol coba lagi untuk kembali bermain. Jadi nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa salin tautan ke proyek dan bisa kirimkan langsung di eh, kolom chat, atau misalkan Bapak dan Ibu juga nanti saya akan persilakan share screen, mungkin perwakilan yang akan presentasi. Nanti kita sama-sama bisa memberikan pendapat terkait game yang sudah Bapak dan Ibu sama-sama sudah kembangkan seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, apakah ada yang sudah selesai? Udah selesai, Mbak. Alhamdulillah udah Mbak. Oke, mungkin Ibu Titi atau Bapak Muhammad Syafa Asgani mau siapa yang terlebih dahulu mau share screen mempresentasikan hasil gamenya? Saya langsung tunjuk aja ya, biar nggak oper-oper kayak gini. Mungkin Bapak Muhammad Syafa Asgani bisa langsung share screen menunjukkan kepada kita semua nih bagaimana hasil pengembangan game Flappy Bird-nya. Baik, saya izin share screen ya, Bu ya. Oke, izin diberikan Bapak. Apakah udah terlihat? Oke, baik. Sudah terlihat sih di sini. Bagaimana Bapak dan Ibu guru yang lain? Sudah sangat jelas sekali. Oke, mungkin bisa dimulaikan gamenya Bapak? Wow, ini bloknya sangat banyak ya. Mungkin Bapak ini sangat kreatif gitu. Sangat ini mendalami pengembangannya gitu. Enggak juga sih, Bu. Makasih banyak. Oke. Wah, backgroundnya sudah diganti sedemikian rupa. Wow. Wow, burungnya juga udah berbeda nih. Mungkin bisa dimulai, Bapak? Ini mau langsung demoin gamenya aja apa Ya. gimana nih? Boleh Nah, langsung didemoin aja, Bapak. Nah, kita langsung saja ini akan menjalankan ya game dari Bapak Muhammad Syafa Asgani. Kita coba jalankan. Tuh, sebentar. Wow, wah, keren. Mungkin Bapak Muhammad Syafaat ini bisa langsung ini ya, coba share screen lagi dan ini dijelaskan lagi gitu. Pengembangan gamenya itu seperti apa gitu. Disingkat saja mungkin Bapak. oke. Dan lagi ya. Siap, siap Bapak. Apa Oke. udah terlihat? Siap, sudah terlihat Bapak. Ya, di sini ketika dijalankan, jadi blok ini otomatis sudah ada di sini. Jadi fungsinya itu untuk memulai permainan ketika kita mengklik uh, mulai tadi di gamenya. Jadi apa saja yang bisa dilakukan pada saat kita mengklik play-nya tadi. Jadi dia akan memainkan blok kepakan dengan biasa. Jadi seperti ini cara kerjanya. Nah, begitu saya klik ini, dia akan mengepakkan animasi kepakannya dengan secara biasa gitu. Dan memainkan bunyi sayap seperti wup wup gitu. Dan ini ada juga induk blok, yaitu ketika mengklik. Jadi fungsinya itu ketika saya mengklik layar dari game ini gitu. Apa saja yang bisa dieksekusi, ini sama saya copy juga yang ini kepakan dengan biasa. Memainkan bunyi sayapnya, terus tingkat kecepatannya yang tadi tuh normal saja saya tetapin. Nah, terus kita di sini buat kondisi juga ketika jatuh ke permukaan, saya contohkan apa yang terjadi ketika burungnya ini jatuh ke permukaan gitu. Nah, di sini saya tetapkan skornya menjadi 0 karena sudah jatuh. Dan saya membuat kondisi
game over gitu di sini Oh, ketika berarti jatuh. kalau misalkan izin sedikit menanyakan, Bapak, berarti bukan menanyakan ya, lebih ke biar teman-teman juga tahu, kalau misalkan kita tidak mencantumkan akhir dari permainan, berarti nanti skornya itu tetap nol kan? Jadi tidak ada akhir dari permainan, iya kan? Ya, Iya, betul sekali. Nah, ini nih. kalau Nah, orangnya egois nggak mau kalah ya udah dihapus saja gitu. betul, betul. Nah, ini nih Bapak dan Ibu, itu salah satu fitur yang saya bilang tadi, bukan fitur ya, lebih ke bisa mengasah seberapa kreatif siswa gitu. Dan jadi dari sini kita mengasah kreativitas mereka dalam mengembangkan game-game ini gitu. Jadi mereka bisa bermain, ini nanti gamenya akan diatur sedemikian rupa seperti apa gitu. Dan mungkin Bapak dan Ibu bisa nanti terapkan berkelompok. Jadi mereka bisa berkolaborasi memikirkan apa ya, berpikir kritis bareng-bareng, menyelesaikan problem solvingnya bareng-bareng, berpikir kreatifnya juga bareng-bareng, mengembangkan gamenya bareng-bareng itu kan bisa memupuk kolaborasi yang sangat baik gitu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Bapak. Oke. Nah, di sini saya juga buat kondisi ketika menabrak hambatan gitu ya. Nah, mulai coba. Nah, di sini ada hambatannya. Nah, kita juga harus buat kondisi gimana sama kayak tadi kita buat skornya jadi nol. Kalau kita nabrak ya game over gitu. Nah, kalau yang blok terakhir ini ketika kita apa namanya melewati hambatannya. Lah, kalau kita lewatin kolongnya ini ya kita biar nambah menantang gitu kita cepetin aja ininya apa namanya terbang burungnya gitu. Nah, setiap kita lewatin ini rintangannya ini nanti backgroundnya bisa berubah. Oh iya, tadi saya lihat berubah. Nah, burungnya ini bisa berubah jadi ikan kalau lewatin ini. Hmm, Dan dia juga bisa raih poin +1 gitu. Wah, keren. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa beri tepuk tangan dulu buat Bapak Muhammad Syafa Asgani. Ini gamenya sangat keren, sangat kreatif, sangat menarik gitu. Terima kasih. Iya, Bapak. Terima kasih ya sebelumnya Bapak sudah bersedia mewakili gitu menjadi untuk presentasi hasil prakteknya. Izin Mbak untuk menanya mungkin Iya, Ibu. ya eh ini mungkin di luar ini ya Iya. terkait dengan games ini mungkin sangat menarik banget karena kebetulan ini beberapa minggu yang lalu pernah ikut pelatihan. Nah, di selang maksudnya di selang acara pelatihan tersebut itu diadakan game semacam yang Ibu sampaikan ini. Hmm. Nah, itu menurut saya ini sangat menarik sih, apalagi ini diimplementasikan ke murid-murid ya. Jangankan murid kita yang seusianya kita aja sangat antusias dan sangat senang sekali jika dibarengi dengan games-games yang semacam ini gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini bertanya Mbak ya, boleh nggak? Oke, boleh, boleh, boleh. Kita bisa langsung Mohon, sesi diskusi ya. ya, mohon maaf karena tadi langsung kembali jadi tidak bisa untuk ini sunscreen Oh untuk iya. percobaan. Ya, jadi lanjut ke cerita yang tadi 2 minggu yang lalu pernah ikut ini pelatihan. Nah, diselangkan dengan ini apa namanya game semacamnya ini. Cuman di sana itu menurut saya itu kayak sama yang Ibu sampaikan. Cuman kalau di sana itu kemarin itu menggunakan soal. Nah, apakah ini kan kalau yang kemarin tuh menggunakan soal dan langsung keluar kayak skor dan semacamnya gitu. Nah, kalau yang tadi kan hanya game seperti permainan ya, kalau kalau nggak salah ya permainan. Nah, sekiranya
kita maksudnya sebagai guru-guru muda misalkan ingin menggunakan kayak soal-soal semacamnya tidak tidak hanya sebatas permainan, maksudnya kayak permainan yang tadi misalkan gitu. Apakah bisa Ibu atau gimana? Soalnya kemarin itu sangat lumayan menarik sih pas eh, apa namanya pengimplementasian waktu pelatihan tersebut. Betul, betul. Oke, oke. Oke, oke. Saya simpulkan mungkin pertanyaan Ibu tadi, mungkin pengimplementasian coding di sekolah dasar ini apakah hanya melalui website ini saja atau bisa melalui soal yang seperti Ibu alami kemarin ya? Iya, Betul, betul. Oke, oke. Jadi saya izin menjawab ya Ibu. Jadi eh, ini cuma website yang saya tunjukkan ini adalah salah satu contoh dari banyak sekali implementasi eh, cara kita mengimplementasi coding di sekolah dasar gitu. Jadi salah satu yang Ibu tadi berikan contoh yang itu soal itu termasuk juga ini termasuk juga coding gitu. Jadi selama ini ya, jadi kan tujuan dari kita mengimplementasikan adanya pembelajaran coding itu untuk melatih apa? Yang pertama problem solving, kemudian berpikir logis, berpikir kritis, kreatif. Nah, itu tuh yang mengasah logika kan, seperti itu. Jadi selama kegiatan yang Bapak dan Ibu nanti akan implementasikan ketika mengajarkan coding ini kepada anak murid, ketika itu memang melibatkan kegiatan aktivitas yang melibatkan problem problem solving, mengasah logika, mengasah berpikir kritis, kreatif, kolaboratif. Nah, eh itu tuh bisa gitu karena memang dasarnya coding itu mengasah logika gitu seperti itu Bapak dan Ibu guru. Jadi eh, ketika aktivitasnya itu tidak, jadi aktivitasnya bukan ini aja, aktivitasnya itu banyak. Apapun aktivitasnya selama itu mengasah logika, mengasah problem solving, mengasah berpikir kritis, berpikir kreatif, itu tuh ketika sudah mencakup hal-hal itu tuh apalagi landasannya coding itu kan berpikir logis, berpikir kreatif. Itu kalau sudah mencakup itu berarti itu termasuk pengimplementasian coding gitu, coding di sekolah dasar karena eh, jadi yang penting pokoknya sudah kena apapun kegiatannya, apapun bentuknya itu tuh sudah termasuk mengimplementasikan coding di sekolah dasar, Ibu. Yang Ibu harus ingat adalah pokoknya apapun kegiatan Ibu akan ajarkan nanti, yang penting melibatkan yang penting mengasah logika, yang penting melibatkan berpikir kritis, problem solving, berpikir kreatif, seperti itu, Ibu. Apakah sudah bisa menjawab? baik Mbak, terima kasih. Ini sangat menarik sih. Betul. Apakah ada mungkin teman-teman yang ingin presentasi lagi atau ingin bertanya gitu? Mungkin bisa langsung ditanyakan saja sekarang karena tidak berbayar. Betul, udah gratis di mana lagi? Ayo guru ibu guru. Saya izin bertanya, Bu. Oh iya, siap-siap. Terkait website code Oh, ada. ORG, Siap. Mm-mm. ORG ini, apakah khusus untuk mengembangkan permainan saja atau ada yang lain gitu? Oh iya, oke. Saya langsung izin menjawab ya Ibu. Jadi website Code ORG ini tidak hanya mengembangkan game. Jadi banyak sekali gitu. Kalau kita mau explore ya, di sini nih kita bisa mengembangkan animasi. Jadi eh, banyak kegiatan yang bisa kita kembangkan di website Code ORG ini. Selain itu dia itu for their information website ini itu sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti eh,
apa namanya Microsoft itu ada terjalin kerjasamanya. Bahkan saya pernah ini eh, pernah lihat salah satu video dari website ini ketika saya explore itu tuh yang berbicara jadi narasumber yang tadi di sebelum bermain game itu adalah Mark Zuckerberg yang itu loh yang punya Facebook. Heeh, yang itu. Jadi ini aplikasinya keren banget. Jadi selain mengembangkan game, itu tuh ada mengembangkan animasi, mengembangkan eh, musik juga. Pokoknya yang unsurnya itu kreatif, Ibu. Gitu. Seperti itu, Ibu. Mungkin nanti Ibu kita akan bisa adakan sesi lanjutan ya dari mengembangkan animasi, mungkin hal-hal lainnya, mungkin kita ke depannya bisa agendakan sesi pelatihan lanjutan dari website Code.org ini karena memang eh, sangat kreatif, sangat bagus untuk kita sama-sama ketahui gitu. Jadi untuk malam ini saya rasa kita apa mengembangkan game terlebih dahulu. Mungkin di next pelatihannya kita bisa mengembangkan hal-hal lain dari website Code.org ini. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu atau ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Ibu Dewi Rahmawati. Oke, udah paham. Mungkin ditunggu untuk pelatihan berikutnya, Bu. Iya, semoga ada waktu. Oke, eh mungkin ada. Terima kasih juga atas antusiasnya Ibu Dewi Rahmawati. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu guru yang mau bertanya lagi. Mungkin sudah jelas mungkin ya. Eh, Nanti mungkin mohon izin Mbak, mm, eh, saya rasa ini mungkin sangat penting bagi kita guru-guru yang ada di sini. Eh, Mungkin nanti terkait apa yang Ibu sampaikan ini, mungkin nanti kita bisa bertanya di luar ini ya. Bisa nggak Mbak oh, kira-kira? sangat bisa Ibu. Jadi ada kontak saya, mungkin nanti juga di WhatsApp, mungkin saya bisa ini ya, saya bisa kirimkan seperti itu. Jadi nanti bisa, sangat-sangat bisa gitu. Ibu atau Bapak guru yang ingin bertanya lanjutan terkait website Code.org ini atau hal-hal lain selama saya bisa membantu, saya sangat senang. Pokoknya nggak usah sungkan. Bapak dan Ibu guru bisa bebas menanyakan apa yang Bapak Ibu guru mungkin sekarang tidak terlintas nih. Nanti ketika explore websitenya lebih dalam lagi, ada nih pertanyaannya. Mungkin bisa lanjutannya lewat chat seperti itu. Mungkin karena sudah larut larut juga Bapak dan Ibu guru mungkin istirahat karena besok Sabtu akan mengajar lagi. Saya ucapkan mungkin sampai di sini saja pelatihan pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru udah mau menyempatkan waktunya untuk hadir dan berlatih pada malam hari ini. Semoga saya berharap eh, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat ke depannya bagi Bapak dan Ibu guru dan bagi para siswa yang akan Bapak dan Ibu guru ajarkan nanti seperti itu. Apabila saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya lontarkan eh, atau kurang pas, mungkin saya mohon maaf. Baiknya diambil, mungkin buruknya bisa dimaklumi. Sekian dari saya. Jangan sungkan bertanya, nanti bisa langsung chat saya saja. Mungkin untuk next agenda mungkin bisa kita jadwalkan lagi. Nanti saya akan bicarakan dengan kepala sekolah. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengikuti kegiatan pelatihan pada malam hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih Bapak Mbak. Ibu. Terima kasih. Mewakili dari Sekolah MI Badrussalam, kami ucapkan terima kasih Mbak atas beberapa
penyampaian yang telah Mbak sampaikan kepada kami. Tentu ini sangat bermanfaat untuk kami di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas feedbacknya. Saya sangat senang mendapatkan feedback yang baik juga dari Bapak dan Ibu guru. Terima kasih, selamat beristirahat.